Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Eko Surahman. Saya dari grup 13. Untuk topik pembahasan kali ini yaitu mengenai dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Nah, saya tidak sendirian menyampaikan materi ini, bersamaan dengan teman saya bernama Fitri Suprawati Ningsih, dan saya kali ini akan membahas beberapa poin yang ada di di PowerPoint, dan saya akan membahas berbagai poin yang ada di pembahasan antara saya dengan Fitri yang kita tulis bersama di Word. Oke, untuk penjelasan yang pertama yaitu asuransi syariah itu sebenarnya merupakan sebuah kegiatan non-bank yang mana kita itu mampu memperoleh jaminan jiwa, pendidikan ataupun yang lainnya tanpa ada unsur bunga, tapi ada unsur bagi hasil. Mungkin seperti perbankan syariah, yaitu mengisyaratkan untuk bagi hasil. Jadi tidak terlalu mengharapkan keuntungan yang berlebihan, namun mengharapkan keuntungan yang merata untuk masyarakat. Nah, di dalam pandemi ini tentu banyak sekali problem yang dirasakan oleh masyarakat, terutama oleh perusahaan-perusahaan konven maupun syariah. Dan kita kali ini akan membahas tentang problematika dampak pandemi COVID-19 di asuransi syariah. Sebelumnya tadi saya sudah membaca atau menemukan bahwa Wakil Presiden kita, Bapak Ma'ruf Amin, itu menyampaikan pidatonya pada saat rapat umum di Jakarta dalam acara AASI. Nah, beliau itu menyampaikan bahwa pemberlakuan PSBB dan masa transisi menuju tatanan normal baru diharapkan tidak menyurutkan semangat pebisnis asuransi syariah untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Asuransi syariah harus menggali potensi berbagai sektor yang selama ini belum dilayani. Itu adalah ungkapan dari Ma'ruf Amin. Beliau itu menegaskan bahwa asuransi syariah itu harus berinovasi ataupun kreatif dalam menghadapi dampak pandemi ini. Karena dampak pandemi ini tidak tahu sampai kapan itu akan terjadi, maka alangkah baiknya untuk seluruh perusahaan asuransi syariah segera memperbaiki sistemnya, kemudian memperbaiki tatanannya, kemudian memperbaiki pelayanannya terutama kepada masyarakat. Dan hal ini juga diakui oleh Menteri Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani. Beliau menegaskan bahwa di Jakarta dalam sebuah webinar, kita melihat industri keuangan syariah tidak luput dari dampak COVID-19. Saat ini perbankan syariah ataupun asuransi syariah harus mulai merevisi target pertumbuhannya, sama seperti perbankan dan asuransi lainnya. Tegasnya dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, Ibu Sri Mulyani pun mengakui bahwa dampak COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap dunia perbankan maupun dunia asuransi syariah. Jadi Ibu Menteri Keuangan sangat berharap bahwa kepada seluruh perbankan dan asuransi untuk selalu senantiasa berinovasi, memperbaiki segala tatanannya agar sesuai dengan kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang, agar dapat menjangkau seluruh masyarakat dan dapat memberikan kontribusinya kepada masyarakat dengan merata dan dengan baik. Nah, setelah itu saya tadi juga menemukan bahwa ada data OJK mengenai target pengurangan, bahwa
terjadi penurunan target atau penurunan pencapaian dari tahun atau periode sebelumnya, yaitu dari OJK perbankan dan asuransi hanya baru mencapai 8,98% dari total aset keuangan Indonesia. Kemudian di IKNB, porsi untuk keuangan non-bank termasuk asuransi syariah hanya sebesar 4,34%. Kemudian berdasarkan survei nasional, tingkat literasi asuransi syariah baru sebesar 2,51%, dari inklusi asuransi syariah sebesar 1,92%. Jadi data OJK ini tentu tidak bohong ya, karena OJK itu sudah melakukan pengamatan atau survei observasi secara merata terhadap seluruh perbankan maupun asuransi di Indonesia. Kemudian untuk data selanjutnya, akhirnya OJK mengeluarkan kebijakannya yaitu kebijakan untuk memulihkan ataupun mengatur kembali penyesuaian terhadap kondisi yang sekarang. Jadi kebijakannya itu aturan penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi PAID atau produk asuransi unlinked. Kemudian IKNB itu merespon bahwa pelaku bisnis industri asuransi jiwa nasional dan asuransi jiwa syariah mengapresiasi kebijakan stimulus lanjutan di sektor industri non-bank. Nah, kita di sini langsung masuk saja ke peranan dari asuransi syariah. Peranan dari asuransi syariah itu sangat penting. Jadi ya semaksimal mungkin kita itu harus terus berkembang. Jadi tidak boleh hanya stagnan dengan aturan yang ada, tapi harus berinovasi. Karena peranan asuransi syariah yaitu memberikan premi coveran atas kegiatan ekonomi akan memberikan pengaruh baik langsung ataupun tidak langsung terhadap kepercayaan pelaku usaha untuk menjalankan operasionalnya. Kemudian ini juga ditegaskan oleh Ketua Umum AASI yaitu Bapak Ahmad Syahroni. Beliau menyampaikan bahwa proyeksi pertumbuhan premi tahun 2020 di kisaran 10%. Jadi itu sekarang sudah mulai meningkat. Dan beliau juga memaparkan ada 3 pengaruh utama premi asuransi syariah, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi pasca tahun politik yang kondusif. Kemudian 2, dukungan pemerintah dalam menggerakkan ekonomi syariah. Yang ketiga yaitu kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terkait kebutuhan serta ketersediaan produk asuransi syariah. Tentu kebijakan ini tidak langsung bisa mengembalikan kondisi kegiatan usaha asuransi berjalan normal. Tetapi langkah antisipasi dan keberlangsungan asuransi syariah harus tetap dipertahankan. Sesuai dengan prinsip operasionalnya, bahwa asuransi syariah berdiri bukan hanya untuk bertujuan mendapatkan keuntungan atau kegiatan usaha, tapi keberadaan asuransi syariah harus juga memberikan dampak manfaat secara sosial di musibah pandemi COVID-19 ini. Dapat menjadi momentum untuk asuransi syariah berperan nyata memberikan kemaslahatan umat atau masyarakat secara umum dengan program bantuan ataupun penyisihan sebagian dana sosial untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak langsung terhadap COVID-19. Begitu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Perkenaan penjelasan yang nanti misal belum jelas, nanti bisa teman-teman tanyakan langsung kepada kelompok saya melalui via OnClass UMP. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.